Newsman Opinion. Politisi Amin Rais mengusulkan pemilu 2024 dilangsungkan dengan sistem e-voting berbasis blockchain. Menurutnya, sistem itu bisa membuat pemilu jujur, adil, transparan, dan hemat biaya. Tidak ada lagi penggelapan fakta atau tidak adil dalam menghitung. Apa komentar Anda pemilu dengan e-voting berbasis blockchain ini? 6339160. Pendapat Pak Amin Rais saya dukung sepenuhnya karena ini merupakan sistem yang bagus. Hanya mungkin pengetahuan dan mungkin kemampuan IT teman-teman, khususnya mungkin bukan mengecilkan, di daerah-daerah mungkin agak kesulitan. Oleh karena itu mungkin sosialisasi dan aplikasi serta sistem jaringan IT dan sebagainya mungkin di kota-kota mungkin kabupaten tertentu ada yang tidak bisa. Dua pilihan. Oleh karena itu ini merupakan ide brilian. Kalau saya punya tujuan kalau bangsa ini mau majukan negara kita satu kapal. Seperti Tiongkok satu partai maju, Tiongkok maju nggak? Kalau banyak partai pasti banyak masalah. Pasti deh, masing-masing bilang dia yang benar, dia itu mau sistem apapun pasti kacau. Kalau mau maju contoh sama Tiongkok, itulah negara maju. Sekian, terima kasih. Menurut saya, pemilu kalau buat e-voting itu misalnya jujur, transparan, dan lain-lain sebagainya, itu kemungkinan juga tidak benar ya. Karena pemilu yang dipakai e-voting atau di sistem komputer itu bisa dia kali orang manusia, namanya juga buatan manusia. Program-program komputer tuh semua bisa diretas pakai virus, bahkan dibajak tuh bisa, apalagi kalau ada orang dalam ya penghitung suaranya itu, dan itu berarti tidak menjamin pasti jujur, kredibel, transparan, dan lain sebagainya. Dan ini biasalah kalau orang politik berkomentar seperti ini atau berdebat seperti ini, kan pemilu selama ini diinginkan oleh orang-orang parpol ya, sebetulnya bukan oleh rakyat. Kalau rakyat maunya yang pemilu yang jujur, yang benar-benar jujur di belakang layar atau di depan layar. Kalau di orang parpol belum tentu jujur, kemungkinan seperti itu. Menurut saya sih usulan Pak Amin Rais itu baik, tapi menurut saya mungkin kita nggak siap, belum tentu siap secara sumber daya manusia dan teknologi. Karena kalau kita lihat bahwa pemilu ini kan sebentar lagi, 2 tahun lagi, 2 tahun ke depan, kalau kita siap di situ. Yang pertama. Yang kedua, bahwa semua masyarakat kita ini melek teknologi, terutama angkatan-angkatan yang agak tua ya, senior ya. Kalau ini terjadi, akibatnya bahwa jumlah pemilih itu akan nggak sesuai dengan yang diharapkan, mungkin akan turun jauh ya. Kayak tim blockchain ini kan bukan berarti bahwa aman 100%. Masih bisa ada penyimpangan-penyimpangan. Kita juga sendiri mungkin belum tahu sampai mana keakuatannya. Buktinya kan banyak, kita lihat bahwa sekarang ini kayak poin-poin itu yang bermasalah kan. Kita nggak ngerti lah bagaimana teknologi ini. Saya pikir itu yang mesti kita pikirkan, dan kalau memang mau dilaksanakan itu, kita harusnya melaksanakan dalam skala yang lebih kecil dulu. Jangan pemilu ini kan nggak main-main, pemilihan presiden, dan RT kan, atau RW dan sebagainya, bupati. Demikian, terima kasih. Itu yang cukup lama ya, bukan untuk dalam waktu singkat voting diadakan. Itu kan tentunya buat pemilih-pemilih yang generasi muda milenial, jenis generasi XYZ itu masih bisa ya. Cuman yang gagap teknologi atau tidak melek teknologi, yang udah tua di atas 60 tahun ke atas, yang suka atau tidak suka tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut, pasti surat suaranya akan hilang. Nah, ini perlu dipikirkan. Jadi saya kira apakah mungkin dengan e-voting ini tidak terjadi kecurangan, itu kan perlu dikaji lagi. Karena teknologi ini kan tentunya ada aja konspirasi-konspirasi yang berjalan. Yang utama sih tidak semua pemilih akan terwakili kalau melalui e-voting ini, karena edukasi yang diberikan itu belum tentu sama penerapannya di masing-masing manula atau manusia lanjut usia. Mungkin tingkat kejujurannya bisa lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya dengan menggunakan coblosan ya. Tapi yang jadi masalah kan tidak semua pemilih itu adalah generasi muda milenial yang tidak yang melek teknologi lah.
bukan gagap teknologi. Nah, bagaimana dengan mereka yang gagap teknologi sementara ini milihnya di mana, di rumah atau di gimana gitu kan? Seenggaknya kan pasti ada upaya untuk mengajari atau memberikan edukasi buat orang-orang tua yang gagap teknologi. Ini juga perlu menjadi perhatian ya. Tidak semua pemilih itu bisa menggunakan aplikasi teknologi dengan baik. Saya kira ini menjadi perhatian serius juga dengan menggunakan e-voting itu. Ya, setuju sekali. Ya, kalau mulai bisa udah pakai e-voting, ya berarti udah mau mengejar dengan kualitas yang ada di Amerika. Walaupun di Amerika juga masih rentan dengan namanya hacking dan lain-lain. Ya, cuma memang yang jadi tantangan itu adalah internet connection-nya. Di Indonesia internet connection-nya dengan negara kepulauan seperti ini tidaklah sangat mudah. Ya, yang tadinya murah bisa jadi lebih mahal. Ya, menurut saya perlu dipelajari lebih lanjut. Intinya sih saya mendukung saja. Terima kasih. Kalau bisa sih, kalau mau dicoba tuh mendingan jangan sekaligus 50% dulu, khususnya untuk wilayah Jawa aja, Jabodetabek ya. Karena di pulau-pulau lain, Kalimantan, Sulawesi itu jaringan internetnya nggak bagus. Terus masih suka loadingnya lama. Lagi pula yang kedua tuh juga bagi yang gaptek itu kasihan juga sih. Jadi sebaiknya berupa opsional dan pilihan. Kalau bagi yang mau e-voting boleh, yang nggak mau ya jauh biasa aja, itu aja. Kalau idenya mungkin dari yang lain bisa diterima. Kalau Amin Rais mah cari panggung aja. Dia itu mah udah tua bangka begitu, udah bawa tanah, udahlah ngurusin bagaimana dia meninggal aja. Terima kasih. Iya, itu Pak Amin Rais bicara seperti itu, ini menimbulkan persoalan baru lagi. Pemilu sudah diputuskan, sudah ada lembaganya, sekarang begini seperti itu. Kenapa Amin Rais sudah kita satu yang kisruh? Padahal beliau adalah senior tokoh. Memberikan informasi, kalau memang ada ide ya dibuat transparansinya seperti apa, jangan sekadar melempar. Mungkin itu aja, makasih. Memanglah di Indonesia tuh banyak kan politik yang kekenyangan, jadi nggak ada kerjaan, ngurusin politik agama gitu. Kalau bangsa Tiongkok yang ngurusin teknologi, nah gitu beda lain, maka bangsa Tiongkok maju. Apakah sudah menguasai teknologinya? Apakah teknologinya aman? Soalnya Bitcoin aja masih bisa dicuri loh, katanya ada e-wallet itu yang bisa aman gitu. Kayaknya saya nggak gitu yakin deh. Udah itu kita mencek apakah suara kita udah masuk atau enggak, gimana ceknya, apakah bisa gitu loh. Sebenarnya kalau dengan nama Amin Rais jadi malas komentar juga. Makanya tapi saya mau bilang gini, Pak Amin Rais ini mungkin dia mau samain kita dengan kayak Amerika, kayak di Eropa gitu ya, yang memang semua sistemnya udah rapi, udah berjalan dengan baik gitu. Kalau di sana kan sistem atau data kependudukan mereka kan bagus, jadi semua udah terintegrasi gitu kan. Nah sementara di kita kan masih acak-adut istilahnya, masih berantakan. Data kependudukan aja bocor sana sini gitu, jadi ada aja yang miss gitu. Jadi saya pikir ya sebenarnya sistem itu benar bagus gitu, tapi di Indonesia belum bisa diterapin lah, saya pikir. Terima kasih. Kalau menurut saya ini usul Pak Amin Rais ini bagus ya, di era digital atau sosmed yang begitu banyak orang sudah menjalaninya. Tapi mungkin yang dimaksud Pak Amin ini kita harus menginstal ya di handphone masing-masing untuk pemilihan pada saat itu apa yang dibuat oleh PKPU tersebut ya. Tapi kan pada prakteknya orang-orang lanjut usia kan sebagian mengerti teknologi gitu loh. Nanti bagaimana? Mereka pasti bakal tolong sama orang lain gitu loh. Ya bagus-bagus aja sih. Tapi menurut saya kalau untuk jadi presiden di Indonesia ini tidak hanya cukup suara sih. Itu dukungan partai-partai loh Pak. Oke, terima kasih. Tujuannya kan transparan gitunya, gampang, cepat, nggak ada penyalahgunaan. Tapi masalahnya digitalisasi di Indonesia itu semuanya problem. Data KTP bocor, data apa aja ya, data nasabah bocor, data ini bocor.
itu aja bocor di mana-mana, apalagi nanti pakai begitu, apa nggak bisa dikendalikan dari mana-mana. Jadi kita itu yang begitu-begitu belum siap, karena memang pemerintah itu menurut saya sih bukan nggak siap sih ya. Kalau bikin sesuatu yang digitalisasi itu nggak niat gitu, jadi posisinya datanya setengah-setengah dengan harapan mungkin masih bisa dimanipulasi atau apapun lah namanya gitu ya. Jadi ya buktinya kan Peduli Lindungi kita masih bocor, data KTP, kadang data nasabah, waduh kemana-mana aja kan bocor, nggak tahu tuh KTP kita aja kemana-mana sudah nggak tahu lah kemana, nomor handphone detail kita buka misalnya kredit card 1 udah kemana-mana gitu. Jadi memang menurut saya sih belum waktunya, dan ya generasinya memang belum siap lah, kalau misalnya apalagi blockchain lah, apalah, udahlah sekarang yang anu aja lah, nggak usah aneh-aneh, jalan dulu yang benar, jujur adil, nggak usah terlalu banyak partai bikin ruwet gitu kan, karena ujung-ujungnya kan semuanya pengen dapat tempat ya gitulah. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.